Hai, jumpa lagi dengan Kabar Baik. Kabar baik kali ini. Di kisah sebelumnya, Yesus pergi ke Yerusalem untuk menghadiri acara Pondok Daun. Dia pergi secara diam-diam supaya tidak menarik perhatian orang banyak. Di Yerusalem, orang banyak membicarakan tentang Yesus. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada yang berkata, "Ia menyesatkan." Dan juga ada yang bermaksud membunuh dia. Sesampainya di sana, Yesus dengan berani dan secara terbuka mengajar di Bait Allah. Pertentangan antara orang Yahudi dengan Yesus semakin terbuka. Namun pertentangan ini justru menjadi kesempatan bagi Yesus untuk menyampaikan kebenaran. Ketika mendengar pengajaran Yesus di Bait Allah, orang-orang Yahudi yang mendengar dia melontarkan komentar yang bernada kagum, sekaligus heran. Mereka heran karena orang yang berlatar belakang tukang kayu memiliki kemampuan mengajar. Ini membuka kesempatan bagi Yesus untuk mengulangi pengajaran penting tentang kesatuan Bapa dan dirinya, yakni bahwa dia diutus Bapa dan Bapa menjadi sumber pengajarannya. Pengajaran itu kemudian dikembalikan untuk kemuliaan Bapa. Bukan seperti mereka yang mengakui Musa sebagai pemimpin besar yang telah mengajarkan Taurat, tetapi tidak mereka patuhi. Mereka melanggar hukum Taurat yang keenam, karena mereka berencana membunuh Yesus. Selain itu, demi ketaatan kepada perintah sunat menyunatkan seorang anak laki-laki Yahudi, mereka membenarkan penyunatan yang dilakukan pada hari Sabat. Namun, mereka mempersalahkan Yesus saat ia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Mereka bertindak seperti polisi Taurat, mengawasi agar setiap orang bertindak sesuai Taurat. Sayangnya, mereka sendiri melanggarnya dengan berbagai alasan yang mereka buat sendiri. Bukankah ini berarti mereka telah bertindak sewenang-wenang dan memutarbalikkan Taurat? Pertemuan Yesus dengan para pemimpin agama Yahudi membuka kedok apa yang selama ini menyelubungi wajah mereka. Sekian lama mereka bersembunyi di balik pengakuan diri sebagai ahli Taurat dan mengelabui banyak orang. Tetapi saat di hadapan Yesus, semua terlihat begitu jelas. Berhadapan dengan Yesus akan membuat kita tidak dapat bersembunyi di balik selubung apapun. Semuanya akan terlihat nyata. Akuilah keberadaan kita dan memohon kasih karunia kepada Allah. Bacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 7 ayat 14 sampai 24. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke Bait Allah, lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu, entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi, barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar, dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu.
"Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Hanya satu perbuatan yang kulakukan, dan kamu semua telah heran. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Demikianlah firman Tuhan.